Itu Pastor Daud Tony. Shalom. Shalom Pak Daud Tony. Gimana kabarnya Pak Daud? Baik semua. Kalau saudara nggak tahu Pak Daud Tony dari Solo, hari ini dia datang ke Surabaya karena ada pesan spesial buat pemirsa, bener ya Pak Daud? Iya. Nah hari ini kita mau membahas tentang salah satu hal yang paling membingungkan, terutama di zaman-zaman ini, yaitu vaksin. Ya, sekarang kita lihat pemerintah udah mulai mengadakan program vaksin. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang Kristen boleh divaksin? Nah, saya persilakan Pak Daud Tony. Kita doa dulu ya, Michael ya. Kita boleh doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Daud Tony, gimana? Boleh kita divaksin, Pak? Gini, Michael. Kira-kira seminggu yang lalu, iya, saya mendapat pesan Tuhan, penglihatan. Terus terang saya bukan pendeta, Michael, dan saya juga bukan nabi. Iya. Saya hanya penyampai pesan, Iya. pesan dari Tuhan, messenger aja. Iya. Gitu. Iya. Dalam penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Semua akan bekas terpapar dan terpapar. Oke. Dan semua akan mengalami seleksi alam. Iya. Pertama, kalau vaksin itu kan virus dilemahkan. Iya. Saat dimasukkan dalam tubuh. Artinya supaya pernah terkena. Iya. Betul? Betul. Untuk menghadapi virus. Nah, tapi virus itu dilemahkan. Yang kedua, kalau yang langsung terkena atau terpapar itu namanya kan adu sakti. Iya Pak. Adu saktinya gimana? Yang lolos hidup, yang kalah mati kan gitu. Jadi pilihannya terserah Anda. Kita tidak usah ribut antara vaksin dan tidak. Iya. Kita tidak usah ributkan masalah antikris atau ini, itu membingungkan. Iya. Karena yang tahu antikris itu datangnya kapan, munculnya gimana, itu urusan Tuhan. Setuju banget. Jadi kita tidak usah ributkan itu. Ya. Karena dalam penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Oke. Yang tidak terpapar hanya satu, Michael. Siapa Pak? Tinggal di hutan jadi Tarsan. Tidak ketemu orang. Setuju. Tidak ketemu orang. Ketemunya sama monyet Pak. Ketemunya sama binatang. Nah, Ya. yang tidak terpapar itu adalah orang yang tinggal di hutan. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa dalam 5 tahun tidak ketemu orang? Ya. Nah, dan 5 tahun ke depan sampai 10 tahun bahwa virus corona ini akan jadi sama seperti virus flu biasa. Ya. Karena apa? Semua kena. Ya, ya. Semua pernah terpapar Ya. gitu loh. Seleksi alam tadi. Seleksi alam tadi. Jadi tidak usah diributkan. Vaksin atau tidak. You tidak mau vaksin ya sudah. Ya. Adu sakti kan gitu. Setuju. Jadi menurut Pak Daud Tony, vaksin itu bukan seperti banyak orang bilang, bukan cara antikris untuk masukin chip ke dalam tubuh kita, bukan? Tuhan tidak memberitahu saya hal itu. Ya. Oke. Tuhan tidak bicara tentang vaksin. Yes. Tetapi saya mendapat penglihatan pesan Tuhan bahwa 5 tahun ke depan semua terpapar, semua terkena. Ya. Terpapar, bekas terkena. Ya. Nah, supaya tidak kena gimana? Hanya satu jalan, tidak ketemu orang. Iya. Tinggal di hutan. Udah jadi Tarsan. Dari Tarsan. Nah, Gitu ya, karena semua pasti akan kumpul-kumpul. Iya. Acara keluarga, acara Setuju. macam-macam. Setuju. Jadi gini loh. Anda yang tidak mau vaksin, nggak usah ribut. Setuju. Anda yang mau vaksin, nggak usah ribut juga. Ya. Ya berdoa dulu. Tapi yang tidak vaksin, adu sakti. Karena seleksi alam gitu. Setuju Pak. Jadi waktu penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan sampai 10 tahun semua bekas terkena, semua bekas terpapar selama bertemu dan berkumpul. Ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menghadapi masa-masa seperti ini? Iya Pak. Nah, pertama kita harus bersyukur. Kalau saya punya prinsip hidup itu ada 4 ras. 4 apa Pak? 4 ras. 4 ras. Ya. Yang pertama perut keras. Oh. Oke. Iya Pak. Iya. Perut keras. Wow. Kedua otak waras.
Kalau kita perutnya keras, otak kita waras, normal. Iya, Betul? setuju, Pak. Ketika rumah ada beras. Oke. Jadi selama rumah ada beras, udahlah tenang gitu lah. Nggak Setuju. usah ribut-ribut, betul? Setuju sekali. Nah, yang keempat, tekun kerja keras. Amin. Walaupun kena lockdown atau di PSBB apapun, engkau harus berpikir bagaimana bekerja gitu. Jadi sangat ingat, setuju saya. perut keras, otak waras. Waras itu artinya normal. Iya, ya bagi saudara yang nggak ngerti dari luar negeri, waras itu normal. Otak waras, rumah ada beras. Iya. 4, tekun kerja keras. Udah Amin. selesai. Amin. Jadi hidup ini nggak usah stres gitu loh. Amin, amin. Jadi penting rumah ada beras, perut Anda keras, otak normal, udah bersyukurlah sama Tuhan. Amin, amin. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya penting daya tahan tubuh. Ya. Karena Tuhan menciptakan kita itu segambar serupa. Amin. Dan kita ada namanya antibody. Yes. Nah, untuk menjaga antibody kita, pertama, nah itu kita harus makan buah-buahan. Ya. Saya mendapat suatu hal yang hikmat Tuhan yang Tuhan berikan sama saya, itu justru daun seledri, Michael. Daun seledri, Pak. Iya. Ya. Nah, jadi daun seledri di jus. Wow. Nah, Tapi daun seledri. Tapi rasanya nggak enak, Pak. Wah, kadang tuh sesuatu yang tidak enak itu yang baik. Setuju. Sesuatu yang enak itu kolesterol. Setuju, Pak. Setuju. Nah, daun seledri. Daun seledri. Setelah itu jambu. Ya. Seperti yang saya khotbahkan dulu. Ya, setuju. Saya itu pisang, alpukat. Ya. Nah, pokoknya kita konsumsi itu dan jaga kesehatan gitu Amin, loh. amin. Jadi tidak usah kita ini berat-berat berpikir gitu loh. Ya. Gini ya, untuk mati itu ada jadwalnya sendiri gitu loh. Iya, setuju. Kalau belum jadwalnya mati, entah bagaimanapun caranya dia lolos gitu loh. Nah, jadi dalam fase 5 tahun sampai 10 tahun ini itu akan ada seleksi alam. Iya, Pak. Nah, seleksi alam ini bisa melalui vaksin. Vaksin pun juga seleksi alam. Ya. Yang kedua, adu sakti pun terpapar juga seleksi alam. Setuju. Jadi yang sudah pernah kena ya ada daya tahan tubuh sendiri gitu loh. Ya. Jadi ini antikris atau tidak antikris, ya udah usah diributkan lah itu. Ya. Karena apa? Yang penting satu, Ya. pilih salah satu, mau vaksin atau adu Sakti. Jadi kalau dari kalimat itu menurut Pak Daud berarti kalau kita tidak mau vaksin berarti ini kita adu sakti. Jadi apakah lebih baik untuk kita vaksin atau itu adu pilihan sakti Anda. Ya. Silakan Anda berdoa. Ya. Karena saya bukan juru bicara vaksin. Iya. Bukan juru vaksin, Ya. juru bicara vaksin. Tapi yang jelas seleksi alam semua. Ya. Jadi yang penting kalau bagi saya ya, yang penting di hidup kita ini enjoy aja lah. Ya, setuju. Dan jangan paranoid gitu. Setuju. Saya pun juga pakai yang semprot atau ini semua, saya pakai semua juga. Ya. Ya kenapa? Ya jangan adu sakti lah. Ya. Jadi Setuju. kalau misalnya kita terpapar adu sakti ya harus melewati ya sudah. Ya. Kita hadapi adu sakti itu gitu Ya. loh. Ya. Nah, tapi jelas sekali bahwa daya tahan tubuh. Ya. Dan perlu Michael tahu, saya memberitahu Michael bahwa kejadian seperti corona ini akan terjadi berapa puluh tahun lagi. Oke. Kira-kira itu 25 tahun ke atas. Oke. Bahwa 25 tahun ke atas itu akan ada virus lagi. Yang sama atau Beda lagi. beda lagi? Lebih ganas. Lebih ganas. Wow. Itu saya mendapat penglihatan. Ya. Nah, itu 25 sampai 50 tahun ke depan. Ya. 25 sampai 50 tahun ke depan itu akan ada virus lagi. Ya. Nah, tetapi untuk menghadapi itu hanya daya tahan tubuh. Ya. Nah, itu apa? Daun seledri. Seledri. Yang kedua, apukat. Ketiga, pisang. Ketiga, keempat jambu kluthuk. Ya. Dan proteinnya telur. Ya. Udah, Tuhan udah siapkan itu semua untuk kita untuk menghadapi itu. Ya. Ingat Michael, bahwa tentang virus itu 100 tahun yang lalu pernah kejadian kan? Setuju. Spanish flu, benar. Ya, jadi Spanyol. hal seperti ini hanya bisa dihadapi dengan antibodi, daya tahan tubuh, pola hidup gitu. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita tentang vaksin atau tidak, urusan kita itu menyampaikan berita Injil, Men. bukan ngurusin vaksin itu. Benar, benar, Pak. Gini lah, Setuju. jadi saya tuh kalau kita ini hamba Tuhan,
nyampaikan aja firman Tuhan, Injil kerajaan Tuhan. Amin. Percaya Yesus. Nah, ya udah percaya Yesus, Injil diberitakan. Nah, karena antara vaksin dengan Alkitab, Alkitab tidak tertulis vaksin itu loh. Setuju Pak, pada zaman itu belum ada vaksin ya. Iya, jadi tidak usah diributin Yes, gitu loh. yes. Jadi yang penting itu apa? Kalau Anda tidak mau divaksin, Oke. ada seleksi alam. Oke. Nah, divaksin pun juga ada seleksi alam. Ya. Kalau saya sih terus terang siap untuk seleksi alam. Oke. Yaitu apa? Berarti adu sakti. Adu sakti. Iya Pak. Berarti adu sakti Iya, gitu Pak. loh. Nah, vaksin atau tidak itu urusan belakang. Iya. Nah, tapi apapun resikonya harus saya hadapi gitu. Ya. Jadi saya sendiri pun ya Michael udah sampai di Palu. Udah, iya saya tahu Pak Dautoni udah keliling ya. Palu, Pelayanan di mana-mana. Makassar, Jakarta, Wow. Surabaya, keliling-keliling. Wow, iya. Karena apa? Tugas saya kan memberitakan Injil. Setuju. Tapi saya pun jaga protokol kesehatan. Sangat. Nah, tapi kalau saya harus melewati itu, ya dihadapi. Ya. Adu sakti. Aduh, Pak, sedikit nyeleneh dari topik Ya. ini. Tadi Pak Dautoni bilang nanti 25 tahun sampai 50 tahun ke depan akan muncul virus yang baru. Berarti kalau dari yang saya simpulkan, berarti kiamat nggak akan terjadi sampai 50 tahun ke depan. Yang jelas, ndak usah ribut kiamat. Oke. Kita ini ndak usah ribut kiamat. Ya. Kapan Tuhan datang, kita sudah siap. Amin. Jadi ndak usah diributkan kiamat. Siap Pak. Nah, karena apa? Dari dulu kan orang ribut akhir zaman Benar, terus. setuju banget. Ya. Nah, kalau saya tuh gini, saya tidak ahli teologi ya. Ya. Saya hanya sekolah Alkitab lulusan itu pun ranking 4. Murid tinggal 4. Dan dari dulu saya memang tidak suka berdebat. Setuju. Dan ngapain ribut-ributin kiamat? Setuju Pak. Mau ngurusi hidup kita sendiri aja pusing kok. Itu yang saya maksud. Iya. Tidak usah banyak-banyak. Kita ngurusi hidup kita sendiri itu udah pusing kok. Setuju. Nah, Iya. jadi lebih baik kita memberitakan Injil. Iya. Amin. Kapanpun Tuhan Amin. datang, Amin. kita Amin. siap. Amin. Karena Soalnya gini, iya, gimana? Michael, Ya. saya mendapat sebuah penglihatan seminggu yang lalu, jelas sekali. Itu 25 sampai 50 tahun ke depan, bahwa nanti akan ada suatu virus yang akan muncul Ya. dengan tanda melelehnya Antartika. Oke. Nah, tapi inget ya, tidak semua leleh tuh enggak. Iya. Meleleh sebagian-bagian. Iya. Nah, itu tanda bahwa nanti akan muncul virus. Oh. Dan virusnya ini lebih ganas melebihi yang sekarang, termasuk penyebarannya. Tetapi Tuhan memberi saya pesan bahwa daya tahan tubuh yang Tuhan berikan kepada manusia Amin. itu adalah anugerah. Ya. Amin. Nah, 4 ini pokoknya buah-buahan. Ya. Salah satunya daun seledri itu. Ya. Itu nanti yang akan membuat daya tahan tubuh itu kuat. Wow. Karena nanti yang diserang bukan hanya paru-paru, tapi pencernaan. Itu virus masa depan. Oke. Dan itu nanti pola hiduplah yang akan menghadapi virus itu. Wow. Nah, Iya, iya. jadi kita ndak usah ributkan kapan kiamat. Iya. Kita ngurusin besok aja udah pusing. Benar. Soalnya ada yang bilang Pak, corona ini adalah awal dari antikris dan karena katanya Maret ini pengangkatan. Nah, ada pihak-pihak yang bilang Maret ada pengangkatan, setelah itu masa sengsara. Nah, saya mau memastikan sama Pak Dautoni Yang gimana? jelas Tuhan yang beritahu saya Ya. 25 sampai 50 tahun ke depan. Ya. Jadi saudara berpikir sendiri. Ya. Jadi tidak Setuju. usah ribut tentang kiamat atau pengangkatan. Setuju. Hari ini kita diangkat pun kita udah siap. Amin. Gitu. Amin. Jadi saya itu dari dulu percaya tentang kedatangan Tuhan, percaya sekali. Amin. Nah, kedua, saya tuh setiap kali ada seminar tentang akhir zaman atau apapun, saya hanya dengar aja. Ya. Tapi saya ini hanya berkata dalam hidup saya, kapan Tuhan panggil aku siap. Amin. Nggak usah nunggu kiamat, sekarang aja siap. Ya. Karena yang penting tugas kita memberitakan Injil itu sudah kita lakukan gitu. Amin. Jadi Luar gini, kita yang dalam hidup saya punya cita-cita satu aja, Michael. Ya. Kalau Tuhan manggil saya dan nanti pada hari pengadilan, hari penghakiman, saya bisa berkata, Tuhan,
aku sudah menyelesaikan tugasku. Udah selesai itu Wow. aja. Wow. Jadi tidak usah mikir kayak kiamat, doktrin kiamat, pikirkan itu aja. Amen. Sekarang gini Michael, Ya. mikirkan vaksin aja orang pada berbantahan, apalagi mikirkan kiamat. Setuju banget. Jadi gini loh, vaksin atau tidak vaksin, tidak usah ribut. Yes. Karena 5 tahun sampai 10 tahun ke depan semua terpapar. Ya. Dan yang jelas sekali 25 sampai 50 tahun lagi akan muncul virus baru. Ya. Dan virus itu akan lebih ganas melebihi virus yang sekarang. Wow. Ya. Tetapi itu akan dihadapi dengan daya tahan tubuh. Kita bantu. Nah, Siap. jadi saya menyampaikan pesan ini bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi generasi masa akan datang. Ngerti, Pak. Nah, dan ingat, dari dulu saya memberitahu saudara semua untuk berkebun. Iya. Kenapa? Ingat, pada waktu semua orang berkata nanti corona ini selesai bulan November 2019, saya berkata tidak. Ini udah Februari. Sekarang udah Februari. Karena waktu itu saya ada pesan Tuhan. Iya. Bahwa nanti kita belajar normal loh Michael. Iya. Belum normal kan berarti Baru belajar, baru belajar mulai. normal loh. Iya. Ya. Kita ini nanti semua akan belajar normal. Itu belajar normal tuh 2022. Ya. 2022 itu belajar normal. Wow. Dan 2023 baru normal. Iya. Normalnya aja bertahap. Bertahap. Setuju. Dan 2023 itu setitik terang datang. Amin. Nah, jadi jangan terlalu jauh berpikir tentang hari kiamat lah. Gini ya, tentang penyatuan mata uang Ya. memang sudah mulai. Tahu enggak mata uang itu apa? Ingat, dari dulu sudah ada antikris kecil. Nah, antikris sebenarnya kita belum tahu. Ya. Yang tahu Tuhan. Nah, Setuju. tetapi apapun yang terjadi, kita siap Amin. hadapi. Amin. Itu aja. Amin. Jadi tidak usah ribut antikrisnya siapa. Iya, iya. Iya. Jadi kita udah siap gitu loh. Setuju. Ya, jadi tidak usah terlalu pusing lah Ya. mikir itu. Yang penting simpel-simpel aja. Amin. Nah, gini, tentang hidup simpel tuh ada ceritanya. Iya, Pak. gimana, Pak? Jadi gini, guru saya, itu kakek saya sebelum saya bertobat, itu ngelatih saya hanya berapa tendangan dan teknik pukulan. Ya. Nah, waktu itu saya tanya sama kakek saya, kakek kan belajar ratusan ribuan jurus. Kakek saya ngomong, memang saya latihan silat, latihan berbagai macam bela diri, ratusan jurus, teknik-teknik. Tetapi dalam pertarungan yang sebenarnya itu hanya maksimal 4 jurus. Oke. 4 jurus gimana kakek? Pertama pukulan, kedua tendangan. Tendangannya pun itu tendangan bawah, kidan. Setelah itu tendangan depan, tendangan ini, tendangan ini. Setelah itu 3. Yang keempat apa? Lari udah. Kalau lawanmu berat, Benar. udah. Lari. Itu jurus keempat itu. Setuju. Jadi gini, kamu belajar banyak jurus apapun, Iya. itu nanti maksimal yang kamu gunakan tuh 3 jurus. Iya. Dan jurus pamungkas itu yang keempat. Kenapa? Itu udah terakhir katanya. Iya. Makanya saya ngelatih kamu itu lari terus. Kenapa? Iya. Lawanmu banyak ya lari cepat. Jadi Pak Doto ini kalau lari cepet banget. Saya belum pernah lihat soalnya saudara. Oke, gimana Jadi Pak? gini, Iya. tentang ini. Kadang tuh orang tuh berpikir sebelum saya bertobat, saya tuh dikasih bekal ilmu menghilang. Iya. Saya dikasih bekal ilmu menghilang, ilmu panglemunan. Nah, anggapan orang ilmu menghilang itu digunakan kan untuk pekerjaan atau cari apa, Iya. ya kan gitu. Nah, waktu itu guru saya ngomong, ilmu menghilang ini digunakan kalau kepepet untuk melarikan diri. Iya. Kalau lari tidak bisa baru menghilang gitu. Oke. Berarti ilmu melarikan diri Iya. aja sebenarnya. Iya. Oh gitu. Jadi setelah saya bertobat baru saya ngerti. Hidup ini simpel aja. Iya. Anda boleh belajar semua teori. Anda boleh belajar semua hal yang doktrin apapun. Yes. Tetapi yang Anda gunakan pada waktu penting itu maksimal hanya di bawah 5%. Ya. Setuju. Nah, jadi di situ saya diajar sama kakek saya sebelum saya bertobat, hidup ini ndak usah pikir keras-keras lah, simpel-simpel aja. Ya. Jadi jangan sampai terlalu pinter jadi keblinger.
Setelah keblingur, Ya. menghakimi kanan kiri. Wah, Ya. hakim ini. Ingat, penghakiman yang tepat itu bukan Anda, Tuhan. Amin. Jadi kita ndak usah ributkan masalah akhir zaman, kiamat, ndak usah. Ya. You kalau tahu tentang akhir zaman, you kasih aja. Ya. Ndak usah serang sana serang sini. Amin. Nah, kan kalau kita perhatikan tentang penyatuan uang, mata uang, Ya. itu uang digital sebenarnya. Oh, ngerti. Nah, sekarang gini ya, Anda uang rupiah ke Cina kan bisa pakai digital. Benar. Nah, itu semua akan menuju ke sana. Oh, Yang disebut ngerti. penyatuan mata uang itu uang digital. Yes. Nah, kalau saya ditanya, udah tanya Tuhan enggak Pak Dot, itu antikris atau belum? Antikris atau bukan? Ya. Udah tanya Tuhan belum bahwa penyatuan mata uang itu adalah antikris? Waktu saya doa, Tuhan tidak jawab. Yes. Kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak berani. Benar. Wow. Oke. Jadi terus terang Ya. saya tidak tahu antikris atau bukan. Ya. Yang penting satu, hidup kita benar, melayani Tuhan, memberitakan Injil, jangan ngaco. Udah itu aja. Amin. Amin. Oke, Pak Daud sebagai penutup ya Pak Daud. Nah, Pak Daud tadi bilang saya adu sakti aja. Nah, pertanyaan saya gini, kalau misalnya nanti Pak Daud kena COVID, misalnya karena Pak Daud tadi bilang bahwa nanti semuanya akan kena. Nah, apa yang akan Pak Daud lakukan dan gimana responnya Pak Daud kalau misalnya pada akhirnya nanti adu sakti lalu kalah Pak, lalu Ya udah, dipanggil? waktunya udah. Ya, Kalau misalnya saya mati ya sudah. ya. Kalau saya hidup berarti Tuhan kasih kesempatan. Oke. Nggak usah kita mikirkan kena atau tidak kena. Ya. Penting kita ini sudah berjaga-jaga. Yes. Nah, tetapi ingat, semua akan terkena. Ya, Itu 5 tahun ke depan. ya. Orang divaksin pun itu terkena loh. Ya. Karena virus Setuju. dilemahkan. Ya, itu dimasukin memang. Tapi dilemahkan. Ya. Itu pun seleksi alam. Ya. Jadi saya katakan Anda vaksin atau tidak, nggak usah ribut. Ya. Anda tidak setuju ya sudah, seleksi alam. Ya. Nah, ingat adu sakti. Iya. Kalau saya ditanya gimana? Wah, saya adu sakti. Ya. Adu saktinya gimana Pak responnya? Karena banyak orang yang mendengar mungkin hari ini lagi kena COVID Pak. Kira-kira kalau misalnya Pak Daud Kalau misalnya saya kena. ya kira-kira gimana nih? Ini Kalau kan saya semua misalnya pada kena, pertama, saya tetap makan buah-buahan. Oke. Terutama saya akan langsung cari daun seledri. Ya itu yang di penglihatan Bapak ya. Sekarang dapat penglihatan itu. Iya. Bahwa nanti daun seledri itu yang akan dipakai 25 tahun ke atas. Ya, jadi saudara cepet-cepet bikin tanaman daun seledri. Pak. Tapi di jus ya. Di jus, oke. Ya. Daun seledri, wortel. Oke, wortel. Daun seledri, wortel. Setelah itu jambu, setelah itu pisang, alpukat. Setelah itu telur. Udah. Ya. Kalau saya terkena itu, saya lakukan itu. Ya. Dan saya berpikir positif. Alright, ya. Itu apa? Mati ada jadwalnya. Setuju, Pak. Iya. Wow. Kalau ya. belum ada jadwalnya ya tidak bisa mati lah. Iya, iya, iya. Saya itu pernah dikira mati, Michael. Maksudnya ada berita atau? Bukan, pernah dikira mati. Kenapa? Saya itu pernah kecelakaan kan, Iya. tabrakan di truk kan dikira mati. Oh iya? Nggak taunya hidup lagi kan. Oh, Bapak pernah kecelakaan di truk? Kok kita Nabrak nggak truk pernah ya? tahu? Nabrak truk. Ya kan saya udah penglihatan surga tentang pemulihan Indonesia tuh karena nabrak truk. Di situ saya Oke. mulai ngerti kalau belum waktunya mati tidak bisa. Oke, oh jadi Bapak dapat penglihatan waktu itu tentang Indonesia setelah nabrak truk. Pada waktu tabrakan truk, Oh, oke. waktu kejadian itu. Oke. Jadi gini ya, Michael, Oh. ini pesan Tuhan untuk kita Ya, ya. Yang penting kita ini jangan bikin ribut itu aja. benar. Benar. Kita ini hamba Tuhan memberitakan damai sejahtera. Yes. Bukan bikin ribut dan resah dan gelisah dan ketakutan. Ya. Jadi kalau saudara posisi seperti saat ini, ginilah, simpel aja hidup ini. Ya. Selama rumahmu ada beras, perutmu keras, otakmu waras, udah kamsia. Setuju banget, Pak. Udah terima Setuju kasih sama banget. Tuhan. Setuju Jadi banget. ndak usah terlalu muluk-muluk lah. Ya. Gini loh Michael, ini pengalaman hidup saya ya. Ya. Kita ini sekolah Alkitab 3 tahun. Ya. Kenyataannya di lapangan kita gunakan untuk pemberitaan Injil maksimal hanya 5%. Ya. Nah ada juga yang lebih parah lagi Michael, lulusan luar negeri, ya kan ya, Iya. IT komputer, ya kan ya. Ya. Nah begitu sampai Indonesia, ingat jual HP. Nah ini jadi pertanyaannya,
Apakah ilmunya bisa dipakai 100%? 1% mungkin. Artinya apa-apa semua itu akan kembali ke basic dasar. Ya. Jadi gini ya, Alkitab berkata apa? Jangan terlalu berhikmat, betul? Ya. Jangan terlalu menyiksa diri, betul? Ya. Ya, hidup ini disyukuri aja, Ya. dinikmati. Itu kita pengkhotbah itu. Setuju. Jadi dalam hidup ini lebih baik kita bersyukur, memuji Tuhan. Amen. Ingat Michael, bahwa nanti 25 tahun sampai 50 tahun ke depan akan ada virus yang lebih ganas daripada virus ini. Dan pada waktu virus itu akan datang, yang bisa menghadapi adalah daya tahan tubuh. Ya. Dan bagaimana memanagenya. Ya. Nah, daun seledri itu akan berguna di masa depan, Ya. termasuk wortel, Ya. buah-buahan, apel, pisang. Karena ingat, pada waktu zaman dulu, perlu Michael tahu, virus ini tidak hanya ada zaman sekarang. Ya. Itu zamannya Abraham pun sudah ada virus. Betul? Betul. Betul? Betul. Bagaimana mereka bisa bertahan? Yaitu pola Daya tahan hidup. tubuh. Setuju. Daya tahan tubuh. Jadi nanti kalau itu 25 tahun ke depan. Ya. Nah, tapi kan saya beritahu 5 tahun ini aja. Ya. Nah, 5 tahun ini nanti setelah 5 tahun 10 tahun bahwa virus ini menjadi virus flu biasa. Ya. Kenapa virus biasa? Semua pernah terkena. Yes. Nah Pak, sekarang di Indonesia udah 1 juta orang kena COVID. Bahkan ada Itu yang ketahuan. Ya itu yang saya maksud. Ada yang bilang itu 10 kali lipat lebih besar dan ada kemungkinan yang cukup besar Pak. Yang lagi nonton sekarang ini ada yang terkena COVID di rumah sakit. Pak Daud, ada pesan apa buat mereka dan mungkin bisa mendoakan kalau mereka yang selain. kena corona, pesan saya satu. Ya. Anggap aja itu ujian. Ya. Dan yang kedua, hatimu gembira. Karena hati gembira itu meningkatkan imun. Amin. Adalah obat. Ya. Supaya tidak asam lambung naik. Nah, karena kalau asam lambung naik, misalnya sakit jantung. Ya. Jadi yang ketiga, nikmati. Ya. Nggak usah mikirkan ketakutan kematian. Ya. Kenapa? Mati udah ada jadwalnya. Yes. Gini, Michael, saya pernah suatu kali ini pengalaman tentang kematian. Suatu kali ini kejadian, Michael. Ya. Saya disuruh doakan orang yang habis cangkok ginjal berhasil. Cangkok ginjal berhasil itu kejadiannya di Surabaya. Saya diminta untuk doa syukuran karena cangkok ginjalnya berhasil. Iya. Ya kan itu? Iya. Nah, waktu di jalan menuju tempat yang bersangkutan, Ya. Tuhan bicara sama saya. Dia akan meninggal waktu engkau berkata amin. Serius Pak? Betul. Padahal saya diminta datang untuk doa syukuran. Oke, ya. Waduh. Saya sudah nyampaikan pesan Tuhan itu. Bahwa yang akan saya doakan, waktu saya berkata amin, selesai. Wow, oke. Jadi pertanyaan, stres enggak kita yang doa? Saya nggak bisa bayangin Pak. Orang ini sehat-sehat aja. Oke. Orangnya ini sehat-sehat saja. Oke toh? Ya. Syukuran nih cangkok ginjal berhasil. Saya sampai di tempatnya. Saya stres ya. Karena mereka baru syukuran muji-muji Tuhan. Iya. Nah, waktu itu saya ngomong sama mereka. Ini anak muda. Ya. Anak muda. Ini gara-gara dia sering minum doping. Oke. Untuk penyegar. Itu bahaya Oke, doping-doping oke. itu. Iya, iya. Saya ngomong, Bapak, Ibu, saudara semua, Tuhan bicara sama saya, yang habis cangkok ginjal ini dipanggil Tuhan hari ini. Bapak ngomong gitu? Orangnya sehat, orangnya sehat, orangnya sehat. Saya hanya penyampai pesan. Saya dimarahin. Pak Daud dipanggil di sini untuk doa syukuran, bukan untuk nyumpahin orang katanya. Saya enggak nyumpahin, saya penyampai pesan. Tapi kan Bapak Daud tahun datang sini, kita berdoa. Nah, mereka tuh bahasa roh. Dasar orang karismatik kalau ngomong amin, amin, amin gitu ya. Saya ikut ngomong amin, geblak mati Michael di depan saya. Serius Pak? Iya. Di Surabaya? Di Surabaya. Langsung saya cepet kabur. Ya lari. Ya teknik keempat tadi. Lari. Menghilang udah nggak bisa.
Ada lagi, Michael. Makanya kadang tuh orang tuh pernah ngomong sama saya, Pak Daud, kalau bisa melihat masa depan tuh enak ya. Salah. Lebih baik kita tidak bisa melihat masa depan, tapi kita percaya masa depan itu indah pada waktunya. Amin, amin. Hidup dijalanin aja. Iya, iya. Nah, ini kejadian. Ada seorang jago bela diri. Nah, itu ada di Solo. Wah, dia jago tendangan, jago jiu-jitsu. Wah, orangnya juga ganteng. Punya anak. Anaknya 2, yang 1 udah meninggal, tinggal 1. Masih kecil. Makanya saya beritahu, mati ada jadwalnya. Nah, waktu itu ada lagu Bless the Lord my soul itu loh. Kan baru ngetren lagu itu. Iya. Oke. 4-5 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, waktu saya di mobil, tiba-tiba Tuhan beritahu saya tidak tahu kalau anak itu ada di rumah sakit. Saya telepon sama yang ini jago bela diri ini, dia pelatih MMA. Oh wow. Pelatih MMA. Saya telepon, saya kasih tahu ini pesan Tuhan untuk kamu. Ada apa ini? Anakmu dipanggil Tuhan malam ini, hari ini. Oke. Langsung dia nangis. Loh Pak Daud, tahu enggak anak saya di rumah sakit? Sekarang saya mendapat penglihatan, malaikat Tuhan menjemput anakmu. Datangi anak kamu segera. Langsung dia nemuin anaknya, nyanyi Bless the Lord oh my soul. Tek, meninggal anaknya. Oke. Nah, ngeri Pak. Padahal pelatih MMA ini, pelatih bela diri ini ngomong sama saya, Pak Daud, kalau tahu masa depan enak ya. Sekarang kamu tahu sendiri rasanya. Aduh, saya ngeri. Saya takutnya pada Daud ini terus bilang, Michael kamu malam hari ini. Itu gitu kejadian. Ya, iya. Nah, ada lagi. Ini ada yang kena corona. Oke. Baru-baru ini berarti Pak? Ya. Corona. Dan itu sakitnya macam-macam. Diabetes, saraf, paru-paru. Umur 70 lebih. Ya, nih? Udah gini. Secara kedokteran mati lah. Iya, betul. Corona lagi. Iya. Tapi Tuhan ngasih pesan, umurmu diperpanjang, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Wow, kayak Raja Hizkia. Hidup. Sembuh. Oke. Jadi pertanyaan, belum jadwalnya. Oke. Jadi kalau saudara kena corona, ingat kita semua itu ada jadwalnya. Amin. Nah, tinggal jadwal kita tuh kapan. Nah, gitu aja. Ya, saya yakin saudara dikuatin dengan apa yang Pak Daud sampaikan. Pak Daud bisa doain kita doa ya Michael. Ya, di rumah. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, nama Yesus Elohim dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi, beri kekuatan yang terkena corona Tuhan, beri kekuatan iman untuk bertahan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang kehendak menjadi. Berkati kami semua Tuhan, nama Yesus dimuliakan. Haleluya.